wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan waktunya. Jadi kami di sini sebetulnya sebelumnya memperkenalkan diri dulu. Saya Rio, saya kebetulan dari perguruan pencaksilat Panglipur. Saya anak didiknya dari kami Cecep Arif Rahman. Ini ada Joir, ini dari Mande Pajajaran. Ini Bang Bek nggak usah di ini lagi ya, udah paham semua dah. Sama Kang Yus juga udah paham semua. Karena ada satu kalimat, mohon izin para guru semuanya, ada satu kalimat bahwa ini yang akan kita pegang ke depan. Silat bebas Indonesia wajib dipegang oleh pesilat. Kalimat itu yang bikin saya tertarik dan saya mau ikut jadi pengurus. Kebetulan insya Allah memang pengukuhannya belum, tapi insya Allah akan dikukuhkan. Ada beberapa keresahan. Contohnya satu, sebetulnya antara silat tradisi, silat amatir, tanding, dan silat profesional, sebetulnya ini sama-sama tidak bersinggungan. Sebetulnya jalannya beda-beda. Sendiri mau jelasin dari silat profesional. Jadi silat profesional ini ibarat kata simpelnya ya, lo main, lo dibayar. Simpelnya kayak gitu. Jadi ini tentang kalau mereka bilang niatnya bagus. Niatnya apa? Menaikkan nama pencaksilat masuk ke dunia internasional. Jadi pencaksilat benar-benar bisa ditandingkan di dunia internasional sekelas UFC. Kan kalau misalnya kita ngelihat kami di sini justru ada untuk meminta masukan sebetulnya. Meminta masukan ke para guru, meminta masukan ke seluruh pesilat. Contohnya gini, saya sering ngobrol sama teman-teman. Contohnya kalau misalnya kita lagi pasang kita, kalau pasang saya kadang-kadang rata dada gitu. Tapi di dalam silat profesional, di dalam tanding profesional, ini ada yang namanya head guard, ada yang perlindungan kepala. Jadi otomatis perlindungan itu minimal harus bisa kepala dan badan ke bawah. Kan silat banyak alirannya Pak ya. Jadi tidak semua silat itu gayanya sama. Di sini kita justru mau menggali, kita mau gali lagi. Masa sih kita mau pakai bela diri lain untuk tanding? Kan di silat udah lengkap, bener nggak Pak? Bener ya Pak ya? Tendangan. Di silat apa sih tendangan yang nggak ada? Pukulan. Di silat apa sih pukulan yang nggak ada? Gitu ya. Sebetulnya sampai ground fight pun, tarung bawah, sebetulnya kita udah lengkap. Nah, tapi tinggal kita semua di sini kasih masukan. Misalnya, kalau misalnya kita mau tanding profesional, memang melindungi kepala pakai aliran mana? Kalau misalnya kita mau tendangan, karena selama ini kan tendangan yang dianggap tendangan bagus itu tendangan Muay Thai misalnya gitu. Nah, kita ambil tuh dari aliran mana nih tendangan yang bagus, tendangan yang bisa melumpuhkan. Itu satu. Terus kedua, di silat profesional ini ada hal yang harus kita perhatikan juga, endurance-nya. Endurance dari pesilat ini harus benar-benar, ini kebetulan beliau udah pernah turun juga, Joir. Endurance-nya memang harus benar-benar dilatih. Bagaimana kita melakukan endurance ini semaksimal mungkin, karena ini bukan seperti silat amatir. Kalau silat amatir pukul kabur, intinya poin lah, intinya ke poin. Kalau ini selama masih bisa teman-teman gitu. Nah, yang terakhir sebelum kita buka diskusi, ada kemajuan Bapak-bapak di dalam silat bebas yang terakhir ini. Kebetulan saya bawa kemarin ikut sertifikasi wasit jurinya juga. Ada kemajuan. Yang tahun ini silat bebas sudah tidak ada lagi ground fight. Tarung bawah sudah tidak ada lagi. Jadi tarungnya itu hanya standing fight. Kalaupun dia jatuh ke bawah itu cuma ada waktu 5 detik di bawah, atau 3 pukulan dan atau 3 pukulan. Jadi 3 strike, waktu dia jatuh dia udah 3. Ini hitungan titik tuh 1, 2,
3, 4. Lebih dari 2 berarti ini 1, 2, 3. Ini udah hitungannya jatuh. Kalau misalnya dia sudah seperti ini, dia punya waktu 5 detik. Atau 3 kali pukulan dari lawan. 1, 2, 3. Stop, harus di break. Nah, ini yang menarik. Jadi, oh ternyata udah nggak ada ground fight lagi. Karena dulu letting saya pernah ikut juga audisi silat bebas. Waktu itu di kelebihannya itu tadi satu tidak ada ground fight. Jadi kalau misalnya sudah ada 3 titik di bawah itu dia maksimal 5 detik. Terus kalau misalnya dua-duanya jatuh itu harus di break cepat-cepat. Jadi kalau dua-duanya jatuh sampai 2 jatuh gitu, nah itu harus di break. Tapi kalau salah satu jatuh, berarti yang masih berdiri, yang masih 2 poin, dia punya kesempatan untuk melakukan kuncian dalam waktu 5 detik atau striking. 1, 2, 3, cuma 3 kali. Habis itu di break. Ada teknik silat. Jadi teknik silat di sini nanti itu menjadi penilaian. Nah kemarin saya ngobrol sama teman-teman, apa ya penilaian yang paling unik di dalam pencak silat. Kemarin kita kepikiran pola langkah. Karena kalau pukulan, tendangan hampir sama semuanya. Tapi kalau pola langkah pencak silat rata-rata itu unik. Nah akhirnya kemarin kemungkinan kita bisa menilai dari teknik silat. Jadi ini menjadi salah satu penilaian juga, Pak. Ya, jadi endurance itu ketahanan fisik. Jadi kalau misalnya napas kita tuh harus panjang. Kalau misalnya lagi tarung, bener-bener kan itu 3 menit. Jadi 3 menit bukan lagi 3 menit pukul kabur, tapi 3 menit itu bener-bener full fight. Nah itu yang harus kita jaga. Terus ground fight itu yang tarung bawah. Jadi supaya orang kalau misalnya dia tarung di bawah, maksudnya gini, di dalam partai ini kalau bisa tidak ada seminimal mungkin bertarung di bawah. Nah ini makanya saya menarik begitu muncul peraturan ini, wah ini ada kemajuan banyak ini yang di silat ini. Dan akhirnya teman-teman ngajak dan saya juga tertarik dengan satu tagline itu. Kemarin juga bilang ya udah yuk kita sekalian sosialisasi. Sebetulnya ini bukan sosialisasi, ini sebetulnya kita minta bantuan kepada para guru di sini untuk bantu silat bebas supaya silat bebas bisa menguasai pertarungan profesional. Kita minta bantuan, benar-benar kita minta bantuan, kita butuh masukan. Misalnya contoh, ini mohon maaf kalau misalnya ada yang bela diri lain, saya mohon maaf sekali. Misalnya tarung atas harus pakai boxing misalnya gitu. Sebisa mungkin boxingnya ganti pakai gaya silat. Kan pukulan atas ada banyak pukulan atas silat. Kayak tadi tendangan harus, mohon maaf yang Muay Thai, harus Muay Thai gitu misalnya. Bahkan ganti yang punya silat. Jadi bahkan kami juga rencananya untuk mengaudisi, salah satu persyaratannya adalah pesilatnya wajib masih latihan atau masih aktif di pencak silat. Jadi bukan lagi bekas atau pernah belajar silat, bukan lagi itu nanti. Cita-cita kami itu. Jadi kami juga di sini mohon bantuan, mohon dukungan. Apabila kami bisa didukung, kami akan sangat senang sekali kalau misalnya ada masukan-masukan tentang teknik yang bagus, menurut perguruannya bagus, menurut alirannya bagus, tolong kasih masukan ke kami. Pengenalan oktagon juga perlu, memaksimalkan dari daya tahan tubuh, nafas juga perlu. Tapi yang paling penting di sini adalah mengembangkan jurus-jurus pencak silat di dalam silat profesional. Dan ini kami sangat membutuhkan dukungan dari para guru di sini dari seluruh aliran untuk bisa kasih masukan ke kami, untuk bisa kasih saran ke kami bagaimana supaya pencak silat ini tetap berjaya di dunia tradisi, dunia amatir, dan dunia profesional. Mungkin dari saya segitu aja. Mungkin Bang Bet atau Joir mau tambahin? Bang Bet, Kang Yus, Bang Dedi. Guru-guru sekalian, nama saya Dedi Irmawan, saya dari Dok Tenaga. Saya pernah mengikuti silat IPSI, kemudian maksudnya silat prestasi ya, atau amatir.
Kemudian yang kemarin ditarik sama teman-teman untuk ke ini adalah yang berbeda ya, Silat Bebas Indonesia. Dia mempunyai organisasi yang bagus, permodalan yang bagus, dan tim-tim profesional ya. Rata-rata atlet bela diri lain. Kita pengennya ya rekan-rekan semua yang diangkat, rekan-rekan kita semua ini dari tradisi bisa kirim, boleh. Dari silat yang lain boleh kirim. Yang penting silat memang sudah terlatih, dan nanti jangan khawatir masalah peraturan, sosialisasi segala macam, ada rekan-rekan kita di sini. Nah, tentunya akan belajar misalnya, oh arenanya oktagon, arena oktagon itu misalnya adalah segi 8, terus ada kawatnya ya, jadi tidak bisa lari. SPI juga ada tim pelatihannya sendiri, jadi nanti akan berlatih bersama-sama. Kita bentuk tim yang bagus, karena tujuannya silat, bukan perguruan lagi nanti. Kalau di amatir kan perguruan tuh, dari awal kan perguruan, terus naik ke daerah, provinsi, dan lain-lain. Kalau di sini, ini lebih ke profesional. Profesional nanti ujungnya ke pemberdayaan lagi. Ya kan, kalau mohon maaf kalau main katakanlah dibayar, kalah dibayar, kalah dibayar juga. Nah, tapi ingat, bukan masalah bayarannya, tapi bagaimana membuktikan silat ini benar-benar bisa di kancah profesional. Loh, kadang saya juga ya mohon maaf agak emosi, banyak bela diri yang lain bilang silat nggak bisa dipakai di real fight atau pertandingan profesional, belum ada juaranya. Ya, padahal ya memang ya ada, misalnya Mas siapa ya, Mas Wadi, tapi kan karena dia MMA jadi dia melengkapi dengan belajar yang lain. Banyak sebenarnya. Siapa Mas itu yang Tiger Shark? Nah, Mas Yuli Silawanto juga pesilat profesional juga bisa, cuman kurang banyak. Di generasi yang sekarang ini agak kurang, mohon maaf. Ketika kita bisa membuktikan pesilat ini bisa di kancah profesional, maksudnya begini, profesional ini tandingnya nanti itu dimasukin ke TV. Di TV itu nanti orangnya banyak yang lihat. Kalau terbukti, wah bisa begini ya silat. Oh, pukulannya bisa begini, bantingannya begini. Lebih sering muncul di TV atau lebih sering muncul di sosial media, akan membuat silat kita lebih dikenal. Gitu. Ketika atlet ini berjaya, akan ditelisik. Ini latihannya gimana? Sama tim apa? Perguruannya apa? Nah, ikut mengangkat perguruan. Gitu. Jadi kembali lagi ke silat, tujuan kami ke sini, benar kata Bang Rio, tidak lain justru meminta saran, karena kita nih dari kemarin agak blank. Kenapa? Susah cari atlet silat, guru-guru. Itu kami sangat menyayangkan di situ. Padahal kita siapkan, ada rekan-rekan yang sudah diwasit juri, mengetahui peraturannya, ya, untuk menang suatu pertandingan itu jelas harus mengetahui peraturannya. Yang kedua, ada tim pelatihnya, jadi jangan khawatir, nanti akan ada pelatihannya juga. Apabila ada guru-guru sekalian mendukung kami, terus kemudian mengirimkan atletnya, misalnya, oh ini Mas saya punya atlet untuk dikirimkan menjadi profesional misalnya. Kan namanya murid itu macam-macam, mohon maaf. Ada yang sukanya tradisi, ya biarkan dia akan meneruskan silat tradisi kita, sehingga warisan ini akan selalu dijaga. Ada yang lebih suka, masa katakanlah yang sudah masuk IPSI, prestasi, karena misalnya nanti bisa digunakan untuk masuk perguruan tinggi atau apa hasil prestasinya. Nah, profesional. Ya, silat bebas manapun, silat bebas dia punya filosofi bela diri yang nggak boleh hilang. Jangan sampai, maaf mungkin namanya silat bebas, tapi dia hilang. Sosok seorang pesilat sejati itu seperti apa? Dia merendah, walaupun pukulannya sekencang peluru, sekuat apapun, tetap esensi seorang pesilat adalah dia merendah. Esensinya, sehingga kenapa harus ke perguruan? Dikirim dari perguruan karena dia harus sudah dapat rekomendasi dan memang membawa silat itu yang menunjukkan, walaupun orangnya mungkin garang, gitu ya. Itu dari saya. Terus berjuang teman-teman silat di Silat Indonesia buat comeback dan lainnya. Terima kasih, semoga semakin maju dan kita lihat nanti bisa kita banyak lain. Amin. Assalamualaikum. Pelatihnya pengen tahu apa sih caranya seperti apa, teknik seperti apa, langsung aja Bang, jadi enak. Soalnya pertemuan ini jarang loh Bang. Kami minta seperti langsung diperhatikan. Nanti ada masukan dari kita, Bang, ini boleh nggak? Ini Bang, jurus dari perguruan kami sudah. Silakan Bang, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.
Ini sebenarnya asal mula dari tarung bebas ini dulunya adalah Smackdown. Dulu. Smackdown. Dulunya sebelum ada UFC ya. Waktu itu. Karena saya tahun 97 sering nonton Smackdown. Nah, ini. Waktu UFC. UFC itu saya sempat mencari atlet dulunya tuh. Tapi di stasiun-stasiun. Jadi ini yang mentalnya yang petarung. Karena mental petarung sama pesilat oke, sama. Hanya kalau pesilat pakai banyak peraturan. Tapi petarung tidak ada peraturan. Pokoknya siapa menang, siapa kuat. Nah, jadi lahir batin betul harus dipekatkan. Jadi tidak boleh sembarangan mencari seorang yang berempatnya. Lahir batin. Ada kuat, batin kuat. Begitu. Dan dalam hal ini harus diadakan semacam seksi sendiri, terpisah. Gitu. Jadi di mana main drone, di mana main lemparan, di mana main kuncian, di mana walaupun dia di atas dikunci tapi bisa menang. Jadi yang menang itu di bawah, menggelantung, tapi dia bisa patah tangannya. Begitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batas usia sih sebenarnya nggak ada, masih kuat, cuman emang kalau di atas 45 itu udah riskan gitu ya, udah harus wanti-wanti. Ibaratnya dalam arti itu kalau di atas 45 mungkin ada fisik, dari fisik juga pengaruh. Sebenarnya nggak ada batasan, dan batasan paling minimal itu minimal harus punya KTP gitu, udah 18 tahun minimal udah punya KTP. Terus untuk nanggepin para guru-guru semua, awal kita dari SBI ini, awal kita selain menaikkan nama silat, kita ingin membuat tuh orang Muay Thai, kita bikin silat gitu. Maksudnya tuh kita persilatkan orang-orang Muay Thai, orang-orang Taekwondo, orang-orang BJJ, kita bikin silat untuk menaikkan silat. Awalnya kita berpikir seperti itu, bukan berarti pertandingan silat bebas ini yang harus turun tuh mereka gitu, bukan dari Muay Thai, bukan dari Taekwondo, bukan dari Kungfu gitu kan, Kungfu Sanda. Nah, kita ini ingin mempersilatkan mereka gitu, silatisasi lah, istilah silatisasi. Nah, dengan silat bebas ini kita cepat untuk naik ke internasional. Contoh-contohnya dari persilatan, dari silat bebas itu udah banyak contohnya. Dari PD ada Cecep, kenal Cecep. Nah, Cecep dia main di MMA, main di silat bebas juga, itu udah ada contohnya. Terus lagi dari Pajajaran Semandek, kebetulan saya sendiri. Terus dari Tapak Suci ada, dari Jawa Timur itu kan siapa ya, saya lupa, ada dari Tapak Suci. Nah, itu udah banyak sebenarnya, udah menang ke bawah, ini untuk naik juga gitu. Rata-rata orang menang ke bawah nih, wah mentalnya kuat-kuat, mental punya utang tuh, udah gede loh. Terutama terang saya sendiri, iya berat kok mentalnya. Ini curhat nih Pak, curhat. Ya. Kenapa saya mau turun profesional nih? Karena ada duitnya yang pertama. Kenapa? Yang pertama, ya saya orang susah, utang gue banyak nih, gimana caranya nih biar bisa dapat duit tongkuk gitu kan. Udah nekat aja lah, awal nekat Pak ya, karena mungkin saya punya basic juga. Kebetulan saya basic di amatir, pernah menjuarai di Singapura, bawa nama Indonesia juga lah gitu, alhamdulillah juara 1 di MMA. Itu saya main di 2016. Silat bebas tuh, silat bebas yang pertama di Indonesia itu ada sebenarnya, pencakdor kalau ini di Jawa Timur, Kediri. Terus udah gitu baru saya main lagi di duel Bandung. Nah terus baru main lagi silat bebas Thailand, baru main lagi sampai sekarang, alhamdulillah sampai saya masih main di One Pride. Saya masih main di One Pride, cuman saya aktif juga untuk di silat bebas. Terus untuk pengenalan peraturan nih langsung aja Pak ya. Oh deket ya. Mau praktis sedikit tentang regulasi pencak silat ya, silat bebas. Semuanya guru-guru, pertama di silat bebas itu udah nggak boleh lagi namanya pakai sikutan Pak. Kepala ya, kepala. Kenapa? Rawannya silat tuh banyak sikutan. Nah, cuman resikonya kalau kayak Muay Thai itu pasti cacat. Jadi di silat bebas ini tugas utama wasit adalah menyelamatkan atlet, menyelamatkan fighter. Jadi silat bebas bukan semata-mata tuh kita tarung bebas ya, enggak, malah lebih banyak aturan sebenarnya. Aturan dalam arti ini ibaratnya menyelamatkan si atletnya gitu. Jadi elbow nih, kepala udah nggak boleh, ke badan ini masih boleh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Simpang Sri Pak, ada santi Islam Pak.
Siapa tiduran? Baru pada nyampe. Semua pukulan boleh Pak. Boleh sabetan, boleh bacokan, boleh apa lagi nih? Begini, pelan terus balik belakang. Itu boleh semua teknik pukulan, semua tekniknya. Yang nggak boleh itu colok mata. Ya, colok mata nih nggak boleh. Jambak rambutnya, ini nggak boleh jambak nih ya. Narik, rambit ibaratnya nyubit, nyakar, gigit, itu nggak boleh tuh. Terus udah gitu kepala belakang nih Pak, ya kepala belakang, tulang ruas bagian belakang sampai kemaluan ini yang dilindungin, nggak boleh diserang. Perlindungan di atas cuman ada gamsil, pelindung gigi, glove, sarung tinjunya, cuman sarung tinju MMA sama groin. Nah, ini hipoteka deh kalau kata ini, batok kalau kata orang kita, batok. Iya, dia tahu kalau buat oksigen. Itu aja. Terus teknik yang tidak boleh begitu jatuh. Nah, ini soccer kick Pak, ditendang nih kepalanya, nggak boleh. Ini lutut masih boleh. Kalau diri, nah 2 titik nih, ini masih boleh tendang. Lutut masih boleh. Segala teknik tendangan boleh. Gitu. Teknik bantingan nih Pak. Akhir. Teknik bantingan, misal tendang. Wah, ini jatuh nih misalnya. Nah, ini saya masih diri nih. Masih diri. Ini masih boleh nyerang. Tinggi kali pukulan dibatasin. Atau kalau kita nyerang satu-satu dibatasin 5 detik. Tuh. Sampai 5 detik. Tuh, begitu 5 break, stop. Nggak boleh nyerang lagi. Nah, ini dibangun lagi. Yang bawahnya boleh nyerang. Yang bawah boleh nyerang bebas. Yang di bawah misalnya bawah nih, sudah jatuh. Nendang. Wah, ini boleh nyerang. Mukul nendang masih boleh. Kunci boleh kalau kita yang di atas. Ya. Kuncian nih, kuncian. Kuncian kalau kita buat titik, misalnya belakang. Ini kita kunci nih. Wah, jatuh. Ini kita kunci. Ini sampai dia tap, ini boleh sah. Kecuali kalau kita begini nih. Nah, ini udah 3 titik. Ini udah langsung berhenti. Tuh. Ya. Terus apa lagi? Guntingan boleh. Bisa kita gunting. Wah, jatuh nih. Ini udah break karena dulunya udah jatuh. Kecuali kalau dia pas digunting, ini nggak jatuh. Ini nyerang kalau masih boleh diserang. Ya. Jadi hati-hati yang di bawah yang gunting. Kecuali kalau yang gunting udah pase, begitu gunting, patah kakinya. Wah, itu udah kasih bagus itu. Pasti itu. Memang jenis manusianya jenis kuncinya tuh banyak sebenarnya Pak. Cuman kita harus 2 titik. Contoh, ya. Ini kita 2 titik. Ini nggak apa-apa mau sambil tiduran mau jatuh nggak masalah. Yang penting kita yang kunci. Salah satu ini adalah RNC, Rear Naked Choke atau choke. Tekan. Ya. Yang kedua bisa bulitin. Balik. Ini misalnya jatuh kita bulitin. Ini juga kuncian juga. Terus apalagi kuncian nih? Saya nggak tahu kalau tangan boleh. Misal begini nih, jatuh. Nah, ini dia tap ya, misal tap. Boleh. Cuman biasanya kalau begini nggak bakal tap Pak. Dia masih bisa bangun. Ya. Karena apa? Adrenalin kita naik, rasa sakit itu hilang Pak. Gitu. Saya juga menjadi fighter sampai robek-robek, hancur tuh nggak berasa. Udahnya baru ngap. Bonyok. Nah, itu sih intinya. Jadi intinya yang nggak boleh itu adalah siku ke kepala. Kalau ke badan, bantingan. Misal bantingan nih gini, up, jatuh, misal jatuh. Ini sikunya di perut. Ini boleh. Di mana ya Bang? Ini boleh. Ini boleh. Enggak, ke kaki. Saya ke kaki, ke tangan. Boleh. Jadi gini. Ayo. Oh, boleh. Sikat, boleh. Pam, boleh. Tangkap, pukul, boleh. Tangkap, pukul, boleh. Nah, yang nggak boleh hanya tanggung. Colok, nakar, gigit, jambak, rambet, cubit, boleh. Yang penting nggak boleh salah satunya yang nggak boleh sikut, kepala. Kalau sikut badan masih oke. Nah, kalau misalkan gini, 1 detik, gimana? Boleh. Cuma yang nggak boleh kepala, ya. Kalau ke badan, ke leher, itu boleh. Leher sekarang
Sini, nggak boleh nih. Ini yang kepala. Oh, ya, boleh. Kalau tangan boleh, bebas, boleh. Mau gimana juga bisa mau tarik. Begini, boleh, bebas. Yang penting nggak boleh langsung ke kepala. Bagian wajah lah intinya, nggak boleh di elbow. Kalau tendang, lutut, boleh, bebas. Mau tendang gimana juga. Bang, Ya. makanya butuh penjaluan langsung aja deh. Enggak Pak, saya pikir silat itu kan kita makanya konkret, cuma kadang kita ini kurang pede, nggak yakin, kurang yakin. Bang, kalau kita kan di silat itu kayak bantingan, back itu kan nyaut itu kan bantingan. Iya, Bang. Ketika misalkan ketika tendangan langsung dia pingsan misalkan, abang apa, ini langsung, ketika dia langsung nih, ini langsung jatuh, terus dia dipukul cuma 3 kali. Dia boleh nyerang, boleh, nendang. Tapi nggak boleh guntingan gini. Gimana? Gunting. Boleh. Di sini mau gunting, mau apa di bawah bisa mau gunting. Boleh, mau nendang, boleh, mau pukul boleh. Yang di bawah. Wasit cuma 5 detik kalau udah begitu jadi jatuh. Ini jatuh, jatuh. Ini boleh mukul, ini boleh melawan. Tapi wasit hitung 1, 2, 3, 4, 5 break. Enggak beda dengan tanding ya. Itu amatir. Iya, amatir. Ya, Mas. Enggak Bang, kadang tadi kitanya kadang kurang pede, Bang. Orang silatnya kadang gaya, maksud gaya juga kadang nggak mau ke silat ya. Nanduk boleh nggak nanduk? Nanduk nih, nanduk. Iya benar. Nanduk, cuman jangan pakai kepala, resiko gede. Kenapa resiko gede? Ini boleh lutut loh. Resiko boleh. Nanduk bisa nanduk nih bisa nabrak. Wah resikonya. Cuman harus dipikir-pikir. Kalau emang momennya pas, timingnya pas, boleh. Tabrak, banting, pakai ini boleh. Misal pancing tunduk, tabrak tuh boleh. Jadi maksud sini boleh kan? Boleh. Cuma resiko itu lebih tinggi. Ya, lebih tinggi yang tanduknya. Enggak, ada juga Pak momen-momennya di saat yang pas. Misalnya dia lagi bingung kan, lagi lengah gitu. Misal pukul tunduk, ajar perutnya boleh. Gitu. Ada beberapa teknik yang di silatnya ibaratnya, begini boleh nggak? Itu yang kita cari Pak. Itu salah satu teknik ciri khas. Kalau pukul biasa, ini tinju Pak. Dilihatnya, ya begini, ini Muay Thai. Ini apa? Boleh. Kalau gimana itu nggak boleh. Banyak polisnya daripada nggak boleh. Bang Imam. Oh iya, nggak bolehnya biasanya nggak boleh penghuninya. Nah, itu nggak boleh. Ada soccer kick, namanya soccer kick itu nendang bola. Nah, ada lagi piston kick. Piston kick itu adalah dasarannya nih di depan. Kita kan jangan busur Bang. Boleh. Ketika boleh. Jadi kayak petarung itu bukan cuma segar jago. Iya, cerdik dia. Kadang-kadang pukulannya nggak pas, tapi nyari yang lembek pukul. Nah, itu cerdik itu kalau petarung begitu. Hebat itu adu kepala. Pegang adu. Ini nggak boleh. Kalau ke perut masih boleh. Pakai talang boleh hebat. Jangan kepala depan ya, jangan di belakang nih. Begitu mau cekek, adu kepala duk, boset. Mohon maaf nih Pak. Hancur. Oh berarti Bang udah balik ke sini kan ini. Kunci. Hah? Wah, itu nggak boleh. Nah, nih ada dua yang bakal dibalikin. Fighternya dia ngebalikin badan. Misal kepukul, pam di balik badan begini nih. Ini nggak boleh nih. Ini masih boleh diserang. Ini nggak boleh dipukul. Nggak boleh. Ini nggak boleh. Nggak boleh. Kalau nendang. Iya nggak boleh. Kan adalah kepala belakang, tulang ruas bagian belakang sampai ke kemaluan. Ini boleh bagian belakang, area belakang nggak boleh. Boleh kan berarti ya? Samping ini boleh semuanya rusuk, boleh. Jadi ibaratnya yang tampak depan yang boleh diserang dari telinga ini semuanya selain kemaluan, ya. Low kick di silat kadang diperingatin Bang kalau di apa namanya di amatir ya, di prestasi. Kita tendang sengaja begini nih, nggak boleh karena itu mencederai kawan. Kalau di silat bebas kita kayak
bebas dalam arti itu banyak aturan, cuman itu boleh mencederai lawan. Itu salah satu teknik dan suatu angka juga. Misalnya, wah tendangan cakep nih, kita hancurin dulu kakinya. Oh, pukulan cakep, kita hancurin dulu tangannya. Itu teknik juga. Nah, hancurin dulu baru. Nah, itu teknik juga, itu boleh. Pokoknya itu yang nggak boleh ikut ke kepala. Nah, pegang colok, gigit, jabat, itu nggak boleh. Baik, alhamdulillah tidak terasa sudah jam waktu berkejar-kejaran. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada rombongan dari SPI Silat Bebas Indonesia yang dipimpin oleh Bang Rio, ada Bang Dedi, Bang Iyes, Bang Bek, Bang Joir. Kemudian juga selamat datang tamu kami, Bang Rio juga namanya ya, bersama Rio juga, tapi dari Satria Pribadi Indonesia, KPI, ini komunitas bela diri. Alhamdulillah beliau jauh-jauh dari mana Bang? Dari Cibubur ya, bisa bersilaturahmi dengan kita semuanya. Nah, baik, kita lanjutkan masih sampai menunggu asar diskusi-diskusi silat kita tadi untuk kampung silat Jampang. Saya menanggapi satu dulu masukan dari Pak Agus tadi terkait dengan Renstra ini apa? Jadi saya lupa menjelaskan. Renstra itu perencanaan strategis. Maksudnya kita membuat perencanaan yang strategis pada kesempatan ini untuk pengembangan silat kita. Tadi ada usulan terkait dengan adanya SPI, kita tampung dulu ya. Intinya kita tampung, kemudian kita diskusikan nanti. Baik, silakan yang lain-lain, guru-guru yang lainnya untuk memberikan masukan santai sambil ngopi, sambil snack. Kalau snacknya habis di sini di belakang masih ada bubur singkong. Nah, bubur singkong dari bikinannya Kang Yatna. Mungkin para pesilat muda boleh membagikan. Oke, kita ngecek. Abang di tengah, Bang Dedi, Abang Agus, sini Agus, sini.